Halo, perkenalkan nama saya Priskian Umutogela, NRP 22232818. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi sistem pencernaan disusun oleh memenuhi tugas anatomi kuliah anatomi. Nama dosen Henry Didi Harto, Escape Nurse MPD. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan perkenalkan nama saya Priskian Umutogela, NRP 22232818. Sini saya akan menjelaskan pengertian. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernakan menjadi zat-zat gizi, dan energi menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Yang kedua, proses pencernaan. Mengunyah makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Menelan deglusi, makanan didorong melalui kerongkongan. Yang ketiga, ada saluran cerna. Yang pertama, mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus besar, rektum, anus. Yang ketiga, organ pencernaan tambahan. Gigi atau telinga, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, pankreas. Ada proses pencernaan. Pencernaan mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Ada pencernaan kimiawi, merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berikut ada bagian rongga mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir. Selanjutnya ada gigi sulung, gigi tetap atau gigi permanen. Fungsi gigi seri, memotong dan menggigit makanan. Gigi taring, memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. Yang ketiga, ada gigi geraham, mengunyah, menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada lidah. Lidah terdiri dari otot serat, lintang, atau lurik. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah, dilapisi selaput lendir. Lidah terbagi menjadi 3 bagian: radix, ligua, dorsum, lingua, apex ligua. Fungsi lidah: mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap dan penelan, serta merasakan makanan. Kelenjar ludah, kelenjar parotis, kelenjar subglottis, kelenjar submandibularis, dan yang ada kelenjar ludah. Semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah, saliva, untuk membahasi rongga dan mulut dan makanan. Kira-kira 1600 cc saliva disekresikan setiap hari. Lebih 99% saliva terdiri dari air. Sisanya terdiri dari garam, urea, lendir, bikarbonat, lisosim, enzim penghancur bakteri, dan amilase platyalin yang dapat merangsang
pengeluaran salivah adalah rangsangan parasimpatis, adanya makanan di rongga mulut, membau, melihat dan memikirkan makanan. Suara termasuk faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan esofagus yang panjang 7 cm. Ada 3 bagian faring: nasofaring, bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung; orofaring, bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Laryngofaring, bagian inferior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Ada esofagus. Dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung otot yang panjang sekitar 25 cm, terdiri dari 1 atau 3 otot lurik dan 2 atau 3 otot polos. Berikut ada pankreas. Pankreas letaknya di belakang lambung, panjangnya 15 cm, lebar 5 cm. Berat rata-rata 60-90 kg. Bagian-bagian kaput, korpus dan ekor. Berikut ada gaster atau lambung. Lambung merupakan otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa agak ke sebelah kiri pankreas. Lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar. Berikut ada usus halus. Usus halus merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya 6 meter. Merupakan saluran paling panjang. Fungsi usus halus: menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Berikut ada bagian-bagian usus halus. Duodenum, usus 12 jari. Yang pertama ada jejunum, kedua ada ileum. Lapisan usus halus dari dalam keluar. Yang pertama adalah lapisan mukosa, yang kedua lapisan otot sikuler atau muskulus sirkuler, lapisan otot memanjang atau muskulus longitudinal, lapisan serosa. Jejunum, usus kosong, panjang 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Berikut ada duodenum. Duodenum dengan usus 12 jari, panjang 25 cm. Di duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran Geta pankreas dan saluran empedu. Geta empedu berfungsi mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Geta pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Berikut ada ileum. Ileum, usus penyerapan, panjang 4-5 meter. Di ileum makanan akan diserap oleh jod-usut. Colon atau usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecil pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorbsi air, membentuk massa pres,
membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli. Berikut ada rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kalon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Berikut ada rektum dan anal. Kemudian ada hati, letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah. Diafragma beratnya 1,5 kg. Fungsi mengatur distribusi makanan, glukosa, glikogen, hati dan otot, mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksik. Kemudian menghancurkan eriksorit yang mati, mengubah provitamin A menjadi vitamin, membentuk empedu, mengubah NH3 menjadi ureum. Kantong empedu, sebuah kantong berbentuk terong, merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm. Berkapasitas 60 cm. Anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagiannya anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Berikut ada kelenjar pencernaan. Ada tabel berikut ini. Yang pertama ada organ kelenjar, ludah, lambung, pankreas, usus halus, hati, dan enzim mengubah hasil. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Salam.